तुम्हारी माँ का फोन आया था, जाओ जाके फोन के पास खड़े रहो। Pada malam harinya Ihsan mendapat telepon dari keluarganya. Di sini Ihsan masih belum berbicara sama sekali. Orang tuanya mengatakan bahwa minggu ini mereka nggak bisa mengunjungi Ihsan karena harus menghadiri pertandingan finalnya si Johan. Tanpa sepatah kata pun Ihsan hanya bisa meneteskan air matanya sambil menaruh telepon dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. अरे अरे वहाँ कहाँ रख रहे हो? Scene pun berpindah ke ruangan kantor sekolah. Guru-guru mendebat Nikam karena cara mengajarnya yang aneh dengan nyanyian dan suling. Salah satu guru juga sempat menyinggungnya karena Nikom sebelumnya mengajar di sekolah keterbelakangan atau sekolah luar biasa ya. Jadi ia mengatakan kalau metode itu nggak bisa digunakan di sekolah normal seperti ini. Tanpa menjawab sepatah kata pun Nikom di sini hanya tersenyum dan berjalan keluar. Nikom pun langsung berjalan ke arah taman untuk mencari Ihsan. Namun yang ia temukan hanyalah teman sebangku Ihsan, yaitu si Rajan tadi. Nikom pun berusaha menggali informasi tentang Ihsan sebanyak mungkin. Sampai pada akhirnya ia mengetahui masalah utama dari Ihsan itu adalah baca dan tulis. Tanpa membuang waktu, Nikom pun langsung mencari buku tulis Ihsan dan mencoba memahami kesulitan apa yang dialami oleh Ihsan ini. Well, tanpa mengatakan sepatah kata pun Nikom langsung pergi menemui temannya ke suatu tempat. Ia pun menceritakan tentang Ihsan kepada seseorang. Ia mengatakan bahwa ada seorang anak di sekolahnya yang bernama Ihsan yang sedang berada dalam fase yang sangat berbahaya. Matanya seolah berteriak minta tolong, gak pernah berbicara sama sekali, depresi, ketakutan, dan Nikom sangat mengkhawatirkan tentang hal itu. Sampailah pada akhir persekolahan, scene berpindah kepada Ihsan. Terlihat Ihsan sedang melamun, makan sendirian sambil menyendiri melihat pemandangan. Sementara orang tuanya menemani Johan yang sedang bertanding. Sayangnya pada saat itu Johan harus kalah dalam pertandingannya. Di sisi lain juga terlihat Nikom yang sedang berada di dalam bis. Yap, ternyata Nikom pergi ke rumah orang tuanya Ihsan. Gak tahu apa tujuannya, tapi setelah duduk dan melihat semua keterampilan yang pernah dibuat oleh Ihsan di rumahnya, Nikom pun tak berhenti menuai pujian atas karya yang telah dibuat oleh Ihsan. Sampai ketika Nikom melihat sebuah buku dan ia pun terdiam beberapa saat. Namun ayahnya Ihsan gak terlihat bahagia di sini. Ia pun membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang selalu berprestasi dan menganggap semua yang terjadi akibat kenakalan dan sifat malasnya Ihsan itu sendiri. Dengan kepala dingin Nikom pun menjelaskan kesulitan Ihsan dalam membaca menulis sambil memperlihatkan catatan Ihsan. Ia pun menambahkan apabila Ihsan adalah anak yang malas, dia nggak bakal membuat semua ini. Simpelnya menurut Nikom, Ihsan memiliki kesulitan dalam mengenal huruf dan kata. Namun ayahnya Ihsan seketika membantah hal itu. Nikom pun mengambil sebuah kotak mainan yang bertulisan China atau Jepang itu dan meminta ayahnya untuk membacanya, dan yang terjadi adalah कैसे पढ़ सकता हूँ मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। अभी आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है, ये आप शैतानी कर रहे हैं। Nikom kembali menjelaskan bahwa kesulitan dalam membaca disebut dengan disleksia. Bahkan beberapa anak-anak juga mengalami kesulitan yang lebih serius daripada ini. Nikom pun menanyakan tanda-tanda disleksianya si Ihsan ini kepada keluarganya. Dan benar semua, tanda-tanda itu ada pada Ihsan nih teman-teman. Mendengar hal ini, ayah Ihsan pun membantah dan mengatakan semua keterampilan atau kemampuan yang dimiliki Ihsan dalam menggambar itu nggak bakal mengubah masa depannya sama sekali, sambil menyudutkan keterampilan anak-anaknya ini. Menanggapi hal ini, Nikom hanya bisa kecewa karena sang ayah hanya melihat kompetisi kerja tanpa menghiraukan keunikan yang dimiliki oleh anaknya sendiri. Scene berpindah ke ruangan kelas. Hari itu Nikom memulai kelas dengan menceritakan masa kecil tokoh-tokoh terkenal yang ada di dunia. Salah satu dari tokoh tersebut memiliki kebiasaan yang sama banget nih, persis dengan yang Ihsan alami. Sehingga saat disebut namanya, Ihsan pun kaget, ternyata diceritakan bukan dia, melainkan di sini pertama kalinya Ihsan terlihat dilibatkan dalam kelas. Ya, walaupun cuma matiin lampu dan ngapus papan tulis doang ya, at least dia udah mulai tersenyum lebar dan menikmati kelas yang dibawain oleh Nikom. Beberapa saat sebelum meninggalkan kelas, Nikom memanggil Ihsan dan menceritakan masa kecilnya kepada Ihsan bahwa ia dulu memiliki kesulitan dalam mengenal huruf dan angka. Bukan berarti dia bodoh atau malas. Hal ini diutarakan oleh Nikom agar ia dapat berkomunikasi dan lebih memotivasi Ihsan. Sesamanya di sebuah taman, semua anak-anak pun diminta untuk berkreasi secara bebas. Semua dari mereka berlomba untuk membuat sesuatu yang menarik. Ihsan pun mengeluarkan beberapa barang yang telah ia kumpulkan, gak tahu bakal ngerakit apa juga. Namun tiba-tiba terlihat sebuah pesawat amfibi mainan yang sedang mengapung di kolam tersebut. Anak-anak pun bersorak melihat benda yang dibuat oleh Ihsan ini. Ihsan yang malu pun langsung berdiri dan bersembunyi di belakang teman-temannya. Kemudian Nikom pun langsung mengambil kreasi tersebut dan memajangnya di sebuah meja. प्रिंसिपल साहब हैं? हाँ सर, नहीं बैठो बैठो। मॉर्निंग सर। हाँ निकोम, कम इन। Scene pun berpindah ke ruangan kepala sekolah. Nikom pun mengatakan soal Ihsan. Nah, tapi sebelum lanjut berbicara, kepala sekolah pun langsung memotong dan terlihat langsung mengeluh mendengar nama tersebut. Kepala sekolah pun langsung mengatakan bahwa ia akan memindahkan Ihsan ke sekolah khusus. Tapi tentu itu bukanlah hal yang ingin dibicarakan oleh Nikom. Melainkan, Nikom ingin mengatakan bahwa kita harus tetap mempertahankan Ihsan karena ia adalah seorang anak yang memiliki keterampilan yang sangat unik. Nikom juga menambahkan bahwa satu-satunya hal yang gak bisa dilakukan oleh Ihsan hanyalah menulis dan membaca.
Ia pun meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sedikit tambahan waktu dan berjanji akan mengajari Ihsan secara gratis. ये जंग का मैदान सच बोल्ड यूज ऑफ कलर बेधड़क Tanpa pikir panjang, Nico pun langsung memperlihatkan kepada kepala sekolah tentang kreativitas yang pernah dibuat oleh anak ini. Untungnya kepala sekolah merubah pikirannya dan memberikan waktu tambahan untuk Ihsan. Nah, mulai dari hari itu Ihsan tampak diajari oleh Nikom dengan perlahan. Metode belajar yang digunakan pun adalah belajar sambil bermain melalui hal-hal yang disukai oleh Ihsan. Hari-hari pun berlalu, Ihsan pun tampak menikmati proses belajarnya. Sampailah pada hari itu, Nico membuat sebuah acara yaitu lomba melukis yang dapat diikuti oleh semua orang. Gak terlepas itu dari guru, kepala sekolah, atau siapapun yang mau ikut. Keesokan harinya, ketika proses belajar mengajar berlangsung, tiba-tiba ayah dari Ihsan datang untuk menemui Nikom. Bukan untuk membahas perkembangan anaknya, melainkan di sini ayahnya Ihsan hanya datang untuk mendebat Nikom tentang disleksia. Berdiam menyerang Nikom dengan alasan-alasannya, ayah Ihsan di sini malah diceramai oleh Nikom tentang cara mendidik anak dengan kasih sayang. Karena merasa kalah dan gak bisa ngejawab lagi, ayahnya Ihsan pun langsung memotong pembicaraan dan mengatakan kalau dia harus pergi dari tempat itu. Sesaat sebelum meninggalkan sekolah, secara gak sengaja ia melihat Ihsan yang sedang asik belajar dengan membaca tulisan-tulisan yang ada di mading. Dengan wajah bersalah, tanpa mengatakan sepatah kata pun dan menyapa anaknya, ia pun langsung pergi dan meninggalkan tempat itu sambil menangis. Sampailah pada hari di mana perlombaan akan dimulai. Ternyata Ihsan keluar dari asrama lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Ia pun pergi ke tempat kesukaannya, yaitu sebuah taman yang tempatnya tuh nggak jauh ya dari sekolah tempat biasa dia menyendiri itu ya. Sementara itu Shin berpindah ke sebuah tempat yang dimana terlihat orang-orang mulai memenuhi setiap tempat duduk untuk mengikuti perlombaan nih teman-teman. Ternyata semua guru yang ada di sekolah pun menghadiri perlombaan ini, termasuk kepala sekolahnya. Nico pun memperkenalkan seorang pelukis terkenal yang akan secara langsung menjadi juri di perlombaan tersebut. Beberapa saat setelah itu, perlombaan pun dimulai, kertas mulai dibagikan dan keheningan pun mulai menyelimuti perlombaan. Tapi nggak terlihat adanya sosok Ihsan di perlombaan ini. Nah, hal ini pun tentu membuat Nikom sangat panik, mengingat Ihsan adalah seorang anak yang sangat berbakat dalam menggambar dan melukis. Tapi beberapa saat setelah itu Ihsan pun datang seorang diri. Ia datang ketika orang-orang hampir menyelesaikan lukisannya nih teman-teman. Menyadari hal ini, Nikom pun segera berlari dan memberikan kertas agar Ihsan juga dapat mengikuti perlombaan. Setiap orang terlihat sangat fokus dengan gambarnya masing-masing. Begitupun para guru yang gak mau kalah. Mereka pun terlihat sangat percaya diri atas gambar dan lukisannya. Satu persatu anak-anak pun mengangkat lukisan yang telah mereka selesaikan. Sedangkan Ihsan masih terlihat sangat tenang di pojokan bersama imajinasinya. Setelah lukisannya selesai, ia pun segera memberikannya kepada Nikom. Sementara itu Ihsan secara nggak sengaja melihat lukisan yang dibuat oleh Nikom dan ternyata itu adalah gambar dari itu adalah gambar dirinya sendiri. Hal ini pun membuat Ihsan menangis di depan gurunya, Nikom. Juri pun selesai menyeleksi semua lukisan dan telah memilih yang terbaik di antaranya. Kata penutup pun dibawakan oleh kepala sekolah dan ini benar-benar membuat semua orang tuh penasaran tentang lukisan siapa yang bakalan jadi yang terbaik. Juri mengatakan ada 2 buah lukisan yang sangat sulit dipertimbangkan, namun setelah perdebatan yang rumit, akhirnya mereka bisa menentukan lukisan mana yang layak menjadi juara 1. Seorang murid yang berhasil mengalahkan guru-gurunya yaitu ईशान नंद किशोर अवस्थी Suara tepuk tangan pun mencairkan suasana saat itu. Namun saat dipanggil namanya, Ihsan masihlah seorang Ihsan yang pemalu dan penakut. Ia pun berusaha menyembunyikan dirinya, even dia telah terpilih menjadi juara 1 pada lomba tersebut. Namun untungnya saat ditarik oleh teman-temannya, Ihsan pun berdiri sambil melihat ke arah Nikom. Kemudian ia pun berjalan secara perlahan sambil disoraki suara gemuruh tepuk tangan dari semua orang yang ada di sana. Ihsan pun diberi hadiah langsung dari kepala sekolahnya. Setelah itu Ihsan langsung berbalik arah dan berlari untuk memeluk gurunya, yaitu Nikom. Ini adalah weekend yang artinya orang tua Ihsan akan datang untuk menjemputnya. Sementara orang tua dari Ihsan pun belum mengetahui apapun. Nah, ketika diundang ke kantor kepala sekolah pun langsung mengatakan bahwa ini adalah sebuah lukisan dari anak mereka, yaitu Ihsan. Kepala sekolah pun menambahkan bahwa lukisan ini akan menjadi sampul kepada buku-buku pelajaran di tahun depan. Orang tua Ihsan hanya bisa terdiam dan seolah nggak percaya dengan semua itu.
Kemudian mereka pun datang menemui guru-guru lainnya. Surprise-nya, para guru mengatakan bahwa Ihsan mendapatkan nilai yang sangat baik tahun ini dengan progres yang sangat cepat dan luar biasa. Serta wajah dari kedua orang tua Ihsan hanya bisa tersenyum sambil menangis mendengar hal ini. Kedua orang tua Ihsan pun langsung menemui Nikum dan berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan kepada Ihsan, terutama ayahnya Ihsan. Ia menangis sambil memeluk Nikum karena pertolongan yang telah ia berikan. He's a lovely boy. Just look after him. Hey. Beberapa saat setelah itu Ihsan dan Yohan pun dipanggil untuk segera pergi. Nikum pun langsung memeluk Ihsan dan berjanji akan bertemu lagi setelah liburan. Di sini juga terlihat mereka begitu akrab antara Nikum dan Ihsan. Dan mereka pun langsung berjalan menuju ke arah mobil untuk segera pergi dan meninggalkan sekolah. Namun beberapa saat sebelum Ihsan menaiki mobilnya, yang terjadi adalah Ihsan berbalik arah dan berlari untuk memeluk Nikum untuk kesekian kalinya. Dan yap, film pun selesai dengan ending yang sangat bahagia. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang film ini? Menurut gue secara general, film ini ingin mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, lebih dari itu, bagaimana cara kita melihat dan maksimalkan potensi dan keunikan tersebut. Nah, buat teman-teman yang pengen nambahin, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oke, gue pikir sampai di sini videonya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian ada request, ada saran atau apapun, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa di like sama di subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.